Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok diem aja ini narasumbernya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini TV lokal jadi narasumbernya rada. Sebentar dibalik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas calon presiden 2024. Ini Pak Yunus ini apa ini yang menjadi pemikiran tentang pemimpin masa depan. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, jadi pemimpin Indonesia itu harusnya seperti apa sih gitu. Ya, kalau kita tengok dari sejarah perjalanan bangsa ini, ya mungkin dari tidak hanya di Indonesia sendiri ya, seluruh dunia juga gitu. Mulai dari abad-abad yang lalu sampai sekarang itu, sebenarnya posisinya pemimpin wanita itu sebenarnya ya boleh-boleh saja ya, tapi dalam kaitannya dengan Islam itu ya, kalau kita kaitkan dengan Islam itu ya, itu memang ada pro kontra ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Presidennya tergantung pada kemampuan dari individunya ya. Ada presiden yang benar-benar tegak sehingga mampu memimpin negaranya dengan baik, ada yang terlalu lembek sehingga mudah terombang-ambing kebijakan dan sebagainya. Itu yang menjadi kaitannya kenapa tidak bolehnya itu ya. Jadi kalau di Islam itu jelas pada surat An-Nisa 34 itu kan disampaikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Iya, iya. Allah melebihkan sebagian kamu itu menjadi pemimpin bagi wanita gitu loh. Nah, itu kan. Nah, jadi karena mereka laki-laki itu yang nantinya akan memberikan nafkah kepada perempuan, kan itu. Alhamdulillah yang taat kepada Allah, memelihara diri mereka, suaminya itu juga yang akan membimbing istri-istrinya ataupun anak-anaknya yang wanita maupun laki-laki, itu adalah yang lebih lebih disegani, atau itu kan biasanya yang laki-laki kan itu kan. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan ayat misalnya yang pada surat An-Nisa 34 itu ya, bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Itu kalau menurut beberapa ulama misalnya Ibnu Abi Hatim itu mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita. Kalau Ibnu Katsir mengatakan laki-laki itu seharusnya yang mengurus wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi semua ya, perempuan ya laki-laki ya. Ya. Jadi kalau ayat ini Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain. Jadi golongan laki-laki itu diberikan kemampuan, diberikan kelebihan dari Allah untuk memimpin, termasuk di dalamnya adalah wanita. Kenapa sampai ketika ada nikah itu kan, nikah, pada saat nikah itu ada saksi, enggak ada ini membayar. Oh iya. Nah, itu kan semacam bentuk kemampuan laki-laki nantinya diharuskan untuk membimbing istrinya, wanitanya itu kan gitu. Jadi begitu pula dengan
misalkan sebuah kerajaannya megah sekali, ketika diberikan pada laki-laki, pada saat itu pada pimpinan-pimpinan agama itu ya, seperti nabi atau rasul, itu nggak ada yang perempuan ya. Nah, Iya. kecuali kalau wali itu beda ya, waliullah itu kan untuk dirinya sendiri ya. Apa namanya, kalau untuk kepemimpinan level umum itu kan rata-rata semuanya dikasihkan pada pihak laki-laki. Allah sendiri yang mengatakan belum ada nabi yang diturunkan kitab-kitab itu wanita itu loh kan gitu. Semuanya kan laki-laki, mulai dari Nabi Musa, Nabi Isa sampai Muhammad itu kan laki-laki semuanya kan. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya posisi laki-laki itu Lebih maslahat. lebih maslahat ya kan. Jadi kalau di Indonesia ini kan lagi rame nih. Iya, iya. Ada pilihan misalnya memang yang mempunyai kendaraan itu PDIP itu kelihatan ngotot sekali menawarkan Ibu Puan menjadi calon presiden. Nah, sisi lain ada Ganjar atau Anies. Nah, kalau Pak Yunus nih secara kemaslahatan ini lebih ke pendapat pribadi sih. Iya. Komentar terhadap misalnya Bu Puan itu kira-kira bagaimana? Apakah maslahat nanti apa kira-kira bagaimana? Kalau ini pribadi saya ya, saya sebagai pribadi. Muslim ya, saya berpatok kepada apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul itu sendiri. Jadi qawwamuna 'ala nisa itu ya. Jadi kalau menurut saya ya lebih maslahat gitu ya. Lebih bermanfaat yang laki-laki. Saya setuju. Jadi Bu Puan tidak dipilih kira-kira begitu. Ya kalau ya bisa menyimpulkan sendiri kan, saya kan lebih atau begini pertanyaannya. Coba sebutkan 99 kekurangan dari Bu Mega. Ibu Puan. Gimana? Ya yang utama, yang paling jelas adalah tidak ganteng gitu. Iya kan? Jadi itu saudara-saudara, ini Bapak kita, Bapak Yunus, pengamat dari akademisi. Ya beliau kebetulan juga penulis, jadi kebetulan. Nah kira-kira andaikan ada dua alternatif hari ini Pilpres, ada Pak Anies sama Bu Puan, itu pilih siapa nih kira-kira? Ya kalau dari dasar-dasar tadi ya jelas saya jelasnya Pak Anies yang bawa. Pak Anies. Iya. Nah kalau Pak Anies coba bisa nggak kira-kira apa kelebihan Pak Anies? Jadi semacam kelebihan dibanding yang lain, kira-kira 150 ciri-ciri kelebihan Pak Anies. Waduh.